Selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini kembali lagi bersama dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Seperti biasa, saya mengajak kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Saya mau mengajak kita untuk pertama kali memberikan hati dan pikiran di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan bagi kita di dalam melakukan setiap pekerjaan, setiap perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berjanji. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dari kitab Yesaya 65 ayatnya yang ke-8. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-8 saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita adalah kitab di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari pembuangan Babel. Kisah firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babel. Di dalam perjalanan mereka, setelah pembuangan, mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Ada dari antara mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Dan bahkan ada dari mereka yang menindas kaum-kaum miskin, kaum-kaum yang termarginalkan. Dan yang paling parah, yang paling mirisnya, mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah kepada dewa, kepada Baal. Dan inilah yang membuat hati daripada Allah itu yang membebaskan mereka sakit, kecewa. Itu sebabnya Tuhan untuk mendatangkan hukuman kepada mereka.
Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa akan ada hukuman dari Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya juga memberitakan bahwa tidak lebih besar rasa amarah yang daripada Tuhan itu sendiri, daripada kasih-Nya kepada umat-Nya. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalam masih ada berkat. Di dalam rasa amarah, kekecewaan Tuhan, masih ada kasih karunia yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada umat-umat yang senantiasa percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita semua pastinya menginginkan sebuah kebahagiaan, menginginkan sebuah keselamatan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana cara supaya hal itu bisa kita dapatkan, supaya hal tersebut bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita melihat renungan kita. Yang pertama, Yesaya menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan adalah seutuhnya firman Tuhan yang mengajak semua orang untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang melenceng, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Perkataan ini hendak menekankan betapa berharganya waktu yang diberikan Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu kita diajak untuk mampu mengenal diri kita. Kita diajak untuk mampu mengenali kekurangan kita, mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan memberi kita kesempatan agar kita menempatkan diri di dalam maksud, di dalam tujuan, di dalam kehendak Allah. Firman Tuhan pada saat ini juga mengajak kita agar kita mampu membawa orang-orang yang di sekeliling kita kembali kepada kehendak-Nya, kembali kepada keselamatan yang kekal. Ada banyak tugas yang diberikan kepada kita melalui firman ini. Yang pertama, ingatlah bahwa waktu yang Tuhan berikan itu bukan waktu yang abadi. Waktu yang kita miliki memiliki limit, memiliki batasan. Oleh karena itu dari sekarang mari kenali dirimu. Mari kenali kelemahan, kekuranganmu. Dan ketika kita sudah mengenali, mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, Yesaya, Tuhan mengajak kita untuk berbalik, kembali kepada jalan. Yang kedua, Yesaya mengajak kita sebagai pelopor untuk mengajak orang-orang di sekeliling kita kembali menggunakan waktu yang telah Tuhan sediakan. Artinya jangan pribadimu saja yang kembali kepada jalan Tuhan, tetapi orang-orang di sekelilingmu harus engkau ajak untuk kembali kepada kehendak, kepada keselamatan Tuhan. Amin, kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan menikmati keindahan berkat-Mu di pagi hari ini. Kami masih dapat menghirup nafas kehidupan. Terlebih Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk memakai waktu
yang telah Engkau sediakan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kehidupan kami Tuhan dapat menjadi jalan-Mu di dalam mengajak, menyebarkan kabar-kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa menemani kami di dalam menjalaninya, agar setiap apa yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik, dapat kami pergunakan dengan baik, dan dapat menjadi jalan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami, yang pada saat ini mengalami pergumulan yang begitu berat, yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kami meminta kepada Engkau Tuhan, agar Tuhanlah yang menemani mereka, memberi mereka kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada dari kami yang dapat menghindari segala yang namanya pergumulan, segala yang namanya sakit penyakit. Hal tersebut harus kami jalani. Itulah tanda bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan bantuan Engkau. Tuhan, senantiasalah Engkau memberi rasa kebahagiaan terhadap saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan, menghadapi pergumulan, mengalami sakit penyakit. Agar dia senantiasa kuat Tuhan, dan dapat melawan sakit penyakitnya. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu, ampunilah segala dosa perbuatan kami, agar setiap berkat-Mu dapat kami terima dengan baik. Terlebih Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Semoga aktivitas kita pada saat ini dan hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom.